Karina dari SMA AN 1 Probolinggo, perwakilan lomba monolog. Kenapa kalian gak bisa berhenti menggangguku? Kenapa mendung gini selalu bergelanjang di kaki langit? Bintang, dalam kurun waktu 6 jam lagi, mentari akan mengantangi cakrawalanya. Sementara aku masih tidak tahu manakah timur, manakah barat. Bahkan aku tidak tahu kemana perahu ini akan mengarah. Bintang, wahai bintang di langit, sebelum aku kehabisan waktu karena ingin pulang ke tanah tujuanku, sudilah dirimu mendengarkan kisahku di masa lalu. Panggillah Kusumini, putri sematawayang, seorang nelayan Jawa yang gemah ripah lah Cinawi. Rakyatnya diluhur, ramah tamah, sopan, dan lemah lembut. Katanya, sejak kecil orang tuaku selalu berkata, "Nak, kamu sudah dewasa sekarang. Saatnya kamu punya cita-cita yang setinggi langit." Itu kata ibuku. Lalu aku pun bercita-cita menjadi seorang nelayan. Iya, nelayan. Persis seperti bapakku yang tegap, bahunya bidang, tetapi pandangannya seteduh lautan. Namun, ketika orang-orang mendengarkan cita-citaku, mereka justru berkata, "Hei Sumi, katanya kau punya cita-cita yang tinggi langit ya? Cita-cita kau jadi nelayan. Sumi, nelayan itu muarak, dilupakan orang, berangkat pagi, pulang malam, hanya untuk membawa sebuah ikan. Ikan segar yang selalu ditawarkan murah oleh orang kaya." Sumi. Aku pun berlari, mengharap antusias dari orang tuaku yang selalu mengajariku untuk bercita-cita yang setinggi langit. Ku ceritakan semua wajah tetangga yang hampir menenggelamkan perahu impianku. Nah, mereka tidak sepenuhnya salah. Jadi nelayan itu memang tidak mudah. Memangnya kenapa Sumi jadi nelayan? Ternyata orang tuaku secara tidak langsung menebas asaku dan menjadi badai yang menghantam perahuku. Satu bulan setelah kejadian itu, ibuku berkata, "Dan
kata masyarakat mengadakan upacara petik laut. Ya, upacara petik laut. Aku sangat antusias dengan upacara itu. Karena Bapak pasti mengajakku untuk berlayar mengarungi lautan. Lihatlah, aku pandai menggunakan layar dan membaca arah mata angin. Namun naas, sungguh naas, aku terlalu larut dengan sukacita hingga mengabaikan deru angin yang semakin lebih kencang. Ketika semua orang sedang bercerita tentang apa yang mereka akan lakukan, tiba-tiba saja laut menggelegak, menciptakan ombak setinggi 5 meter. Dan itu menenggelamkan puluhan kapal. Malaikat Israel mematuhi kami. Tapi naas, Tuhan berkata lain. Tuhan berbaik hati menolong kami. Aku, Bapak, dan segelintir orang bisa selamat. Meskipun tangan Bapak patah. Sejak saat itu, aku terombang-ambing. Harus kemanakah kamuku ini? Aku harus melawan rasa takut dan traumaku itu. Karena Bapak tidak bisa lagi pergi melaut. Sementara orang di rumah sedang kelaparan. Iya, cita-citaku menjadi seorang nelayan, dan laut adalah teman nelayan. Aku lebih bersemangat. Malamnya ku bentangkan layarku, dan siangnya ku jual hasil lautku ke pantai. Pantai yang ada di pasar itu. Aku tidak peduli lagi dengan omongan orang. Laba yang kudapat tidak banyak. Kuberikan sedikit untuk ibuku, tapi sisakan sedikit hanya untuk diriku. Ya, aku harus menabung. Makin lama, makin banyak tabunganku. Aku sudah tidak peduli dengan omongan orang-orang. Yang aku pedulikan saat ini adalah aku harus berjalan lurus. Karena jika aku berjalan lurus, aku akan menemukan tujuanku. Biarlah orang-orang menertawakan. Aku akan menjadi orang yang berguna dan menatapi impian di depanku.